pertama, saya akan menjelaskan pengertian isu. Apakah isu itu? Isu merupakan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi baik di dalam ataupun di luar suatu organisasi yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Tahapan analisa isu. Yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua analisis awal isu, yang ketiga pemilihan isu utama, yang keempat analisis penyebab masalah, dan yang kelima adalah penyelesaian isu. Tahap pertama adalah identifikasi isu. Kami mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama adalah keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Yang kedua, website untuk menunjang kegiatan sudah lama tidak digunakan lagi. Yang ketiga, penggunaan handphone saat rapat berlangsung. Yang keempat, ketimpangan pengembangan karir ASN. Dan yang terakhir adalah alur pelayanan pasien di rumah sakit kurang efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya, kami menganalisis awal isu. Isu yang pertama adalah keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Diambilnya isu ini dilatar belakangi karena sering terjadinya keterlambatan beberapa pegawai dan juga tidak mengikuti apel pagi di lingkungan organisasi pemerintah. Hal itu tidak terjadi sehari atau 2 hari saja, padahal sudah jelas diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1945 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 bahwa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dampak yang akan timbul apabila isu tersebut terus berkembang dan tidak diselesaikan adalah menurunnya produktivitas kinerja pegawai, sehingga tidak hanya memberi dampak buruk bagi pegawai tersebut, namun juga dampak terhadap kinerja dan pelayanan OPD. Yang kedua, website untuk menunjang kegiatan sudah lama tidak digunakan lagi. Dengan tidak digunakan kembali website dalam proses penyelesaian pekerjaan, maka akan mempengaruhi proses pelayanan dan kegiatan kerja di instansi. Penggunaan website dalam pelaksanaan kegiatan dapat memudahkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memudahkan pegawai dalam proses pelayanan. Hal tersebut dapat menunjang digitalisasi di instansi dan dapat mendorong pegawai menjadi smart ASN. Isu yang ketiga adalah penggunaan handphone saat rapat berlangsung. Masih adanya pegawai yang menggunakan handphone saat rapat internal. Menurut penelitian terbaru University of Southern California's Marshall School of Business, membawa dan mengakses ponsel di ruang rapat berpotensi besar mengganggu atasan dan rekan kerja. Dampak yang terjadi apabila hal ini terus-menerus terjadi adalah penurunan kualitas pekerjaan bagi pegawai yang bersangkutan dan tidak fokus dalam rapat, sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik, serta rapat tidak dapat berjalan interaktif, produktif, dan kemungkinan tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat. Isu yang keempat adalah ketimpangan pengembangan karir ASN. Ketimpangan rencana pengembangan kemampuan SDM APIP Inspektorat Kabupaten Serang terlihat jelas dari rencana diklat dan pelatihan APIP 2022 yang hanya terfokus pada pengembangan kemampuan dari struktural, fungsional auditor, dan fungsional PPUPD.
Hal tersebut dapat menimbulkan gap pengembangan SDM yang ada di Inspektorat Kabupaten Serang. Isu yang kelima adalah alur pelayanan pasien di rumah sakit kurang efektif dan efisien. Alur pelayanan rawat jalan adalah proses urutan pelayanan pasien di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada pelayanan fisioterapi, pasien BPJS yang baru pertama kali datang harus melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan berupa KTP, KK, dan surat rujukan dari fase 1. Lalu, pasien menuju poli dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Setelah pemeriksaan, pasien diminta untuk melakukan fotokopi berkas yang jaraknya lumayan jauh dari poli. Barulah pasien mendapatkan tindakan di poli fisioterapi. Hal ini terkesan kurang efektif dan efisien bagi pasien. Selanjutnya, kami melakukan pemilihan isu utama atau core issue menggunakan teknik APKL dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan yang terakhir, kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dengan menggunakan teknik APKL, kami mendapatkan nilai total tertinggi yaitu 19 pada isu keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Selanjutnya, kami menganalisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Kami menganalisis penyebab-penyebab keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Ada 4 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor individu, mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran atas tanggung jawab sebagai ASN. Yang kedua adalah faktor sistem. Saat ini, penggunaan absensi manual dikarenakan penggunaan fingerprint belum diaktifkan kembali sejak pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah faktor regulasi. Tidak adanya sanksi bagi pegawai yang terlambat ataupun tidak mengikuti apel pagi, serta belum adanya SOP baru untuk menggantikan fingerprint. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah lingkungan. Penyebab utamanya adalah kemacetan dan meniru kebiasaan buruk pegawai lain berangkat siang. Selanjutnya, kami menggunakan metode USG sebagai alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Dan kami mendapatkan skor total terbanyak pada poin nomor 4. Yaitu tidak adanya sanksi bagi pegawai yang terlambat ataupun tidak mengikuti apel pagi, dan belum adanya SOP baru untuk menggantikan fingerprint. Yang terakhir adalah penyelesaian isu. Yang pertama, memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang terlambat dan tidak mengikuti apel pagi. Misalnya, dengan membayar denda 50.000 yang nantinya dari denda tersebut masuk ke kas dinas. Yang kedua, untuk menangani masalah belum adanya SOP baru di lingkungan organisasi pemerintah untuk menggantikan fingerprint, OPD dapat menerapkan SOP baru misalnya dengan menerapkan aturan share lock bagi setiap pegawai
atau membuat aplikasi baru untuk absensi berbasis Android dan iOS, sehingga seluruh pegawai OPD dapat mengakses aplikasi tersebut dengan mudah. Dan yang terakhir, memberikan reward bagi pegawai yang disiplin. Misalnya, selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah terlambat dan selalu mengikuti apel, dapat diberi piagam penghargaan atau bentuk reward lainnya untuk memacu kedisiplinan pegawai.